مرحبا أهلا النوادي. Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, kita bahas pada pertemuan kali ini seorang ulama dari Ahlul Bait Rasulullah SAW yang tidak ada bandingannya dari sisi ilmunya, dari sisi ibadahnya, dari sisi nasabnya. Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Di Ternate ini disebutkan di beberapa buku sejarah Islam yang sumbernya bisa dipercaya. Orang yang pertama kali datang membawa agama Islam di Ternate ini bernama As-Sayyid Ja'far As-Shadiq. Ya, itu tercatat di Kesultanan Ternate, Bacan dan seterusnya. Bahkan tertulis di kitab-kitab para ulama. Akan tetapi biografinya tidak ditemukan secara spesifik seperti apa. Namun yang pertama kali datang membawa Islam ke bumi Ternate ini khususnya, itu seorang ulama yang ada di Persia di zaman tersebut, datang sampai ke Ternate. Namanya Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Namun Al-Imam Ja'far As-Shadiq berbeda dengan Imam Ja'far As-Shadiq yang akan kita bahas ini. Tapi dari sisi nasab sampai kepada turunan daripada Nabi Muhammad SAW. Apakah dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, ini masih bersifat spekulatif. Namun beliau masih daripada anak turunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Al-Imam Ja'far Shadiq yang datang ke Ternate ini diperkirakan sekitar tahun 643 Hijriah. 643 Hijriah, tepatnya 6 Muharram tiba di Ternate. Dulu kampung yang ada di Ternate itu hanya satu kampung, ya, Fora Madiahe, ya. Iya, disitulah beliau berdakwah di situ. Nah, ini namanya sama dengan nama Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Adapun Al-Imam Ja'far As-Shadiq yang sangat terkenal ini beliau lahir tahun 80 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan lahir tahun 83 Hijriah di kota Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinatul Munawwarah. Al-Imam Ja'far As-Shadiq, ayahnya bernama Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Ayahnya Muhammad Al-Baqir adalah Al-Imam Ali Zainul Abidin. Ayah dari Al-Imam Ali Zainul Abidin adalah Al-Imamul Husain. Ayah dari Al-Imam Husain adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir disebutkan oleh seorang pakar tentang ilmu tasawuf, orang Jerman, seorang wanita, ya, namanya Anne-Marie Schimmel. Di dalam bukunya Mystica Dimension of Islam, buku berbahasa Inggris, beliau sebutkan orang yang pertama kali menyusun dan menjelaskan tentang ma'rifat, tentang hakikat, tentang tariqah. Bahkan dikatakan orang pertama yang memperkenalkan ilmu tasawuf secara sempurna itu adalah Al-Imam Ja'far As-Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir. Itu kata Anne-Marie Schimmel. Bahkan Anne-Marie Schimmel ini punya batu nisan, sudah meninggal beliau, dan beliau membela Islam di Jerman. Walaupun belum mengungkapkan keislamannya, tapi kita berprasangka baik. Kenapa? Karena kehidupannya itu habis dengan belajar ilmu agama Islam dan prakteknya membela agama Islam di Jerman. Membela. Dan beliau pernah menyatakan, saya sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Batu nisannya itu tertulis dengan syairnya Imam Ali bin Abi Thalib.
An-nas niyam fa idza matu intabahu. Manusia yang hidup di dunia ini tidur. Apabila mereka meninggal dunia, mereka terbangun dari tidurnya. Itu tertulis di batu nisan en meriskima. Kemudian di dalam kitab judulnya Tazkiratul Auliya. Tazkiratul Auliya. Di sini luar biasa. Biografi para wali nama kitabnya. Tazkiratul Auliya. Disusun oleh Syekh Fariduddin Al-Attar nama ulamanya. Ulama ahli sunnah wal jamaah. Sekitar abad, beliau ini disebutkan sekitar abad ke-5 atau ke-4 Hijriah. Beliau memulai biografi di kitab beliau Tazkiratul Auliya. Yang pertama kali dibahas adalah Al-Imam Ja'far Shadiq. Ini semuanya isinya biografi para wali yang diakui kewaliannya. Diakui kewaliannya. Yang menarik, beliau membahasnya di awal pembahasan. Ini awal pembahasan, halaman 39, awal pembahasan. Itu beliau membahas Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Itu ada filsafat, ada hikmah yang ingin beliau sampaikan. Beliau katakan, "Dzalikal imam alladhi huwa imamu millah mustafawiyah wa burhanut tariqah nabawiyah al-alim al-amil as-sadiq al-muqtada bitahqiq al-arif al-ashik Abu Abdullah Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu wa an abihil kiram." Beliau memulai dengan pujian. Beliau katakan Al-Imam Ja'far As-Shadiq adalah seorang imam besar di agama kakeknya manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa burhanut tariqah nabawiyah, dan bukti daripada jalan kenabian. Al-alim, orang yang sangat alim. Al-amil, dan seluruh ilmu yang beliau ketahui beliau amalkan. As-siddiq, jujur ucapannya, perbuatannya. Kemudian al-arif, al-ashik, beliau mengenal Allah. Al-ashik, dan sang pencinta Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Ja'far As-Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu wa ardah. Kenapa Al-Imam Fariduddin Al-Attar menjelaskan terlebih dahulu Al-Imam Ja'far As-Shadiq? Beliau memberikan komentar, karena seluruh ilmu, baik ilmu fikih, baik ilmu tasawuf, baik ilmu kimia, baik ilmu astronomi, ulama-ulama yang terkenal di zaman tersebut, seluruhnya itu adalah murid-muridnya Imam Ja'far As-Shadiq. Ada satu gelar disebutkan Syekhu Suyukh, gurunya para guru. Syekhu Suyukh, gurunya para guru. Maka beliau katakan setelah itu wali-wali yang ada di dalam kitab tersebut Tazkiratul Auliya seluruhnya diceritakan belakangan. Imam Ja'far Shadiq terlebih dahulu, karena mereka semuanya ini menjadi wali sebab ilmunya Al-Imam Ja'far Shadiq. Jadi bukan sembarangan. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Siyaru A'lami Nubala, beliau mengatakan bahwa Al-Imam Ja'far As-Shadiq adalah Al-Imam, seorang imam besar. Syekhu Bani Hashim, gurunya Bani Hashim. Al-Hashimi, Bani Hashim adalah gabilah, suku dari sukunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau katakan Al-Alawi An-Nabawi, beliau adalah turunan dari Imam Ali yang mendapatkan warisan kenabian. An-Nabawi Ahadul A'lam, salah seorang ulama yang sangat alim. Itu pernyataannya Al-Imam
Al-Zahabi tentang Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Kemudian Al-Imam Al-Zahabi dan Imam Ibnu Khalqan mereka menjelaskan bahwa Al-Imam Ja'far As-Shadiq ini lahir sebagaimana disebutkan tadi pada tahun 80 Hijriah, sebagian ulama mengatakan 83 Hijriah di kota Madinatul Munawwarah, dan meninggal pada tahun 148 Hijriah, dikuburkan di Baqi'. Dalam kitab Syamsu Zahirah itu disebutkan beliau memiliki anak laki-laki 13 orang. Jadi anak dari Imam Ja'far Shadiq itu ada 13 orang laki-laki. Perempuan 7. Berarti jumlahnya berapa? 20. Jadi beliau punya anak itu ada 20. Kemudian Al-Imam Ja'far Shadiq ini pernah menyatakan, disebutkan di dalam kitab Tadhkiratul Huffaz, karya daripada Al-Imam Zahabi. Beliau mengatakan, kana yaqul waladani Abu Bakr Siddiq marratain. Saya ini dilahirkan oleh Sayyidina Abu Bakar 2 kali. Ini ungkapan yang beliau sampaikan. Kenapa beliau mengatakan saya dilahirkan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq 2 kali? Karena beliau punya ibu namanya Farwah. Farwah punya ayah namanya Qasim. Qasim punya ayah namanya Muhammad. Muhammad punya ayah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya Imam Ja'far Shadiq keturunan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian beliau katakan juga, ibunya saya namanya Farwah tadi punya ibu juga masih dari keturunan Sayyidina Abu Bakar, namanya Asma bintu Abdirrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Maka beliau katakan saya dilahirkan oleh Sayyidina Abu Bakar 2 kali. Itu pernyataan daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kemudian dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibi Ali Mukhtar, kitab membahas biografi para ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan kunyahnya itu Abu Abdillah. Biasanya kunyah ini nisbat kepada anak laki-laki yang paling tua. Kemudian julukan beliau As-Shadiq, yang jujur, Al-Fadil, orang yang mulia, At-Tahir, manusia yang suci. Itu julukannya Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Kemudian disebutkan cincin beliau itu ada tulisan, di cincinnya itu ada tulisan Masya Allah la quwata illa billah astagfirullah. Itu cincinnya beliau, Masya Allah la quwata illa billah astagfirullah. Ini termasuk ayat Al-Quran, yang diambil dari ayat Al-Quranul Karim. Kemudian di dalam kitab Tahdhibul Kamal fi ma'rifati asma'ir rijal, karya daripada Al-Imam Al-Mizi rahimahullah, mengatakan di antara murid-muridnya Imam Ja'far As-Shadiq, yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Itu muridnya Imam Ja'far Shadiq, Al-Imam Abu Hanifah, yang lahir tahun 80 Hijriah, meninggal 148 Hijriah. Kemudian di antara muridnya Imam Ja'far Shadiq, Imam Malik bin Anas. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, yang lahir 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah. Di antara juga muridnya Abdullah ibni Mubarak. Ini lahir tahun 118 Hijriah, meninggal 181 Hijriah. Di antara muridnya beliau juga Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibni Uyainah, Yahya bin Sa'id, Yahya Al-Qattan. Ini
ulama-ulama kaliber. Semuanya ini adalah murid-muridnya Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Bahkan seorang ahli kimia, orang pertama yang membuat buku kimia namanya Jabir bin Hayyan. Jabir ibn Hayyan punya kitab judulnya Al-Kimia, tentang kimia. Itu pun adalah murid daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq, sehingga Al-Imam Ibnu Khalqan dalam kitabnya Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman mengatakan bahwa Al-Imam Ja'far As-Shadiq, beliau selain orang yang sangat alim, ya disebutkan di sini, beliau juga terkenal ahli di berbagai cabang ilmu, bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu-ilmu duniawi, ilmu astronomi, ilmu kimia, ilmu kedokteran. Jadi yang belajar kepada beliau dari berbagai kalangan, ahli fikih, ahli hadis, kimia, astronomi, ahli matematika, semuanya beliau ajarkan kepada murid-muridnya, sehingga nanti murid-muridnya yang keluar dari majlis ilmunya Imam Ja'far As-Shadiq, mereka ahli di berbagai bidang. Ada yang ahli di fikih, ada yang ahli di hadis, ada yang ahli di kimia, ada yang ahli di astronomi, ada yang ahli di kedokteran. Semuanya ilmunya kembali kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir alaihi salam. Sehingga Ibnu Khalqan mengatakan dalam kitab Wafayatul A'yan, beliau mengatakan luqiba bis-shadiq li sidqihi fi maqalatihi wa lahu kalamun fi sun'ati kimia. Disebutkan julukan beliau dengan As-Shadiq karena beliau punya ucapan seluruhnya jujur, tidak pernah berbohong. Dan beliau juga punya kajian pembahasan khusus tentang ilmu kimia, kata Ibnu Khalqan. Di antara muridnya yang menyusun ilmu kimia secara sistematis, orang-orang Eropa mengenal dengan nama Gilbert, padahal namanya Jabir ibn Hayyan, dijulukan sebagai the father of chemistry, bapaknya ilmu kimia, Abu Kimia. Itu dijuluki oleh orang-orang Eropa, bapaknya ilmu kimia. Itu muridnya Imam Ja'far Shadiq, namanya Jabir bin Hayyan. Beliau juga menulis 1000 lembar seluruh rasail, surat yang berisikan ucapan-ucapan Imam Ja'far Shadiq. Beliau susun, dapat 1000 lembar. Itu isinya seluruh ucapan dan nasihat Al-Imam Ja'far Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir alaihi salam. Kemudian disebutkan bahwa beliau menularkan atau menurunkan ilmu tasawuf kepada 2 orang murid beliau. Satu orang murid juga sebagai anak beliau, yaitu Al-Imam Musa Al-Kadhim. Diajarkan ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nufus, ilmu pembersihan hati. Kemudian beliau juga ajarkan kepada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu adalah muridnya Imam Ja'far As-Shadiq. Abu Yazid Al-Bustami kemudian mengajarkan ilmu ini, ilmu tasawuf yang original, diajarkan kepada murid-muridnya, di antaranya Sahal At-Tustari. Dan juga beliau belajar juga kepada Dzunun Al-Misri, dan juga mengajarkan ilmu tasawuf kepada Dzunun Al-Misri, saling mengajar satu dengan lainnya. Itu adalah muridnya Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Kemudian dikatakan Abu Hatim, seorang ahli hadis, pernah ditanya, kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq bagaimana? Apakah kuat atau tidak? Ditanya kepada Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan Imam Ja'far Shadiq thiqatun la yus'al an mithli. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq, itu beliau orang yang thiqat. Ibaratnya orang yang dapat dipercaya riwayat-riwayat hadisnya. Kemudian beliau katakan la yus'al an mithlihi. Kalau beliau yang riwayatkan tidak usah tanya, enggak ada bandingannya. Enggak usah ditanya lagi sudah kalau hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu wa arda. Al-Imam Abu Hanifah diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Tadhkiratul Huffaz,
Imam Abu Hanifah mengatakan ma ra'aitu ahadan afqah min Ja'far bin Muhammad. Saya belum pernah melihat seseorang yang lebih ahli fikih. Ini yang menyatakan ahli fikih juga, Al-Imam Abu Hanifah. Saya belum pernah melihat orang yang lebih ahli fikih seperti Imam Ja'far bin Muhammad Al-Baqir. Itu pernyataannya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Jadi sosok daripada Imam Ja'far Shadiq ini sangat luar biasa. Ada seorang ulama hadis bernama Ibnu Hibban, punya kitab namanya Ats-Tsiqat, kumpulan para periwayat yang thiqat. Beliau ketika menjelaskan biografinya Al-Imam Ja'far Shadiq, beliau mengatakan kana min sadati ahlil bait fiqhan wa ilman wa fadla wa yarwi an abihi. Al-Imam Ja'far Shadiq ini adalah tokoh terkemuka Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Tokoh terkemuka Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dari sisi pemahaman agamanya, beliau nomor satu. Dari sisi ilmunya, beliau nomor satu. Dari sisi fadlan, kemuliaan, beliau juga nomor satu. Itu pernyataannya Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats-Tsiqat. Kemudian Ibnu Hibban mengatakan yarwi an abihi. Hadis yang beliau riwayatkan beliau langsung dapat dari ayahnya, tidak dari yang lain. Jadi ayahnya sudah menjadi gudang ilmu. Di dalam rumah sudah cukup. Sehingga Ibnu Hibban mengatakan seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq itu seluruhnya beliau dapat dari ayahnya, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Dihitung oleh ulama, disensus berapa sih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq, maka mereka dapati di kitab-kitab hadis, kitab Kutubus Sittah dan kitab-kitab hadis lainnya itu sekitar 2020 hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kemudian ada riwayat diceritakan di dalam kitab daripada Al-Imam At-Tabari atau Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani punya kitab. Bukan At-Tabari, Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah, punya kitab namanya At-Tabaqatul Kubra. Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani menceritakan Imam Abu Hanifah pernah berkunjung ke rumahnya Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Datang ke rumahnya Imam Ja'far As-Shadiq. Ketika bertemu dengan Al-Imam Ja'far Shadiq, Al-Imam Ja'far Shadiq mengkritik Imam Abu Hanifah. Kenapa mengkritik? Karena pada waktu itu memang landasan madhab Hanafi ini mereka kuat di analogi, dalil akli wa biro'i, banyak kias, banyak istihsan. Jadi bukan berarti pakai akal saja, tidak, tapi memang standar mazhab mereka banyak menggunakan logika. Itu mazhab Hanafi. Sehingga banyak hukum-hukum yang diistihsan, dianggap baik dalam satu adat, dijadikan hukum, kemudian dianggap baik dalam perspektif dari para fuqaha mereka, dianggap sebagai hukum. Itu mazhab Hanafi. Nah, Imam Ja'far Shadiq ketika bertemu dengan Imam Abu Hanifah yang datang ke rumah Imam Ja'far Shadiq, diceritakan dalam kitab At-Tabaqatul Kubra oleh Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani. Imam Ja'far mengatakan, balagani annaka taqisu fid din. Datang berita kepada saya, wahai Abu Hanifah, engkau selalu kias, analogi dalam hukum agama Islam. Wa awwalu man qas iblis. Ketahuilah, makhluk pertama yang suka membuat analogi itu iblis. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tatkala memerintahkan iblis untuk sujud ke Nabi Adam. Qala, Allah ta'ala berfirman, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Maka iblis berkata, ana khairun minhu khalaqtani min nar
wa khalaqtahu min tin. Karena saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, ini kan perbandingan. Ini yang namanya analogi dan kias. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, kenapa engkau kias analogi dalam hukum agama Islam? Padahal orang pertama atau makhluk pertama yang melakukan metode kias, metode analogi itu iblis. Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, innama ana akisu fi malam ajid fihi nassa. Wahai Imam Ja'far, saya kalau analogi hukum, kalau kias, saya akan berusaha cari dengan nas, Al-Quran dan hadis. Jika tidak ditemukan, baru saya kias. Itu makna di dalam ucapannya Imam Abu Hanifah. Al-Imam Ja'far Shadiq ini di atas ilmunya. Kemudian mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, tidak semua hukum bisa dikias. Kata Imam Ja'far Shadiq, tidak semua hukumnya Allah itu bisa dikias. Akhirnya Imam Ja'far Shadiq memberikan pertanyaan kepada Abu Hanifah, hukum membunuh dengan berzina mana lebih berat? Atau dosa membunuh dengan dosa berzina, mana yang lebih besar? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan dosa membunuh lebih besar. Kemudian Imam Ja'far Shadiq menjawab, kalau memang dosa membunuh lebih besar, kenapa kalau ada orang membunuh cukup 2 saksi bisa dikisos dia? 2 saksi saja bisa dikisos. Tapi kalau orang berzina tidak boleh kurang dari 4 orang. Artinya justru zina ini lebih berat saksinya. Apakah bisa dikias? Abu Hanifah tidak bisa jawab, terdiam. Itu yang pertama. Yang kedua, mana lebih najis? Air kencing atau air mani? Kemudian dijawab oleh Imam Abu Hanifah, oh, air kencing lebih najis. Kemudian Al-Imam Ja'far mengatakan, kalau memang air kencing lebih najis, kenapa dengan wudu bisa hilang? Orang kalau lagi wudu, kencing kan batal wudu. Dengan wudu lagi sudah suci. Tapi kalau air mani harus mandi. Apakah bisa dikias? Terdiam Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, ibadah yang paling wajib dan paling berat kewajibannya, sholat atau puasa? Maka dijawab oleh Imam Abu Hanifah, sholat. Lalu kenapa wanita haid ketika mereka mengalami menstruasi, sholat yang mereka tinggal tidak disuruh qadha, tapi kalau puasa disuruh qadha? Apakah bisa dikias? Terdiam. Yang keempat, mana lebih kuat, laki-laki atau perempuan? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan yang lebih kuat adalah laki-laki. Kemudian Imam Ja'far menjawab, kalau memang demikian, kenapa warisan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Harusnya yang lebih kuat dapat sedikit. Tapi kenapa laki-laki warisannya dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian? Apakah bisa dikias? Tidak bisa. Itu. Dari situlah mulai Imam Abu Hanifah belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Dan beliau menyatakan, laula sanatain la halaka Nu'man. Seandainya 2 tahun saya tidak belajar kepada Imam Ja'far Shadiq, maka saya Abu Hanifah akan binasa. Ini Abu Hanifah bukan ulama sembarangan. Al-Imamul A'zam julukannya. Al-Imamul Al-A'zam, imam yang sangat agung, sangat cerdas. Bukan hanya cerdas, ahli ibadah. Beliau dimasukkan di penjara karena menolak jabatan sebagai hakim. Pemerintah memaksa untuk beliau jadi hakim, beliau tidak mau. Beliau mengatakan, saya mendengar hadis Nabi, qadiyani finnar wa qadi fil jannah. Presentasi hakim 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Saya tidak mau.
Akhirnya kalau tidak mau masuk penjara, dipaksa. Kalau zaman sekarang diperebutkan. Di zaman dulu mereka tahu ini jabatan punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah dikatakan, kalau tidak mau terima jabatan ini, engkau masuk penjara. Dia katakan, penjara lebih baik bagiku daripada aku menjabat sebagai hakim. Dimasukkan penjara. Di dalam penjara, beliau berhasil menghatamkan Al-Quran 6.000 kali. Dan beliau meninggal di dalam penjara dalam keadaan sujud di saat sholat. Para ulama mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar. Itu Al-Imam Abu Hanifah, salah satu murid daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Di dalam kitab Tazkiratul Awliya yang saya baca saat ini, itu ada riwayat Al-Imam Ja'far bertanya kepada Al-Imam Abu Hanifah, wahai Imam Abu Hanifah, manil akil, orang yang berakal itu seperti apa? Kemudian dijawab oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu arda, orang yang berakal itu orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kata Imam Ja'far, belum tepat jawabannya. Karena hewan juga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dipukul dia tahu itu akan dipukul, kalau dikasih makan dia tahu akan dikasih makan. Tapi orang yang berakal yang sesungguhnya adalah jika ada dua kebaikan, dia dapat memilih kebaikan yang lebih afdal di antara dua kebaikan. Dan jika ada dua keburukan, maka dia akan mengetahui dua keburukan tersebut dan dia akan tinggalkan dua keburukan tersebut. Itu Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kemudian ada murid beliau bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri lahir tahun 97 Hijriah, meninggal 116 Hijriah. Jadi kalau umurnya Imam Abu Hanifah dengan Imam Ja'far Shadiq tidak terlalu jauh. Karena Al-Imam Abu Hanifah lahir 80 Hijriah. Sedangkan Al-Imam Ja'far Shadiq juga dalam satu riwayat 83 Hijriah. Riwayat yang lain 80 Hijriah. Jadi tidak jauh umurnya. Bahkan sama, kalau 80 Hijriah umurnya sama. Namun Imam Ja'far meninggal terlebih dahulu. Tahun 148 Hijriah Imam Ja'far As-Shadiq meninggal dunia. Al-Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 Hijriah. Di tahun 150 Hijriah itu, sebagian para ahli sejarah mengatakan di saat Imam Abu Hanifah meninggal, di waktu yang sama Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Ini salah satu murid Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri datang menemui Imam Ja'far As-Shadiq. Bisa bayangkan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini derajatnya mujtahid, ulama yang kapasitas ilmunya sudah capai mujtahid, hampir seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, setara dengan mereka. Tapi ketika datang ke rumah Imam Ja'far Shadiq ingin mengambil hadis atau ilmu, beliau tidak berani mengetok pintu, tunggu di depan rumah. Padahal ini ulama besar. Tunggu. Nanti sang guru keluar baru beliau masuk. Sampai mengetok pintu tidak berani. Dan menunggu dengan waktu yang sangat lama. Tiba-tiba Imam Ja'far keluar. Maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya ibna Rasulillah, wahai anaknya Nabi Muhammad SAW. Itu ungkapan yang disampaikan. Hadithni bihadithin asma'uhu minka. Tolong sampaikan kepada saya satu hadis saja. Tunggu dengan waktu yang lama di depan pintunya Imam Ja'far Shadiq, hanya minta satu hadis yang aku mendengar langsung dari dirimu. Maka Imam Ja'far Shadiq beliau mengatakan, haddatsani abi, ayahku Al-Imam Muhammad Al-Baqir meriwayatkan hadis ini kepadaku. An jaddi, dari kakekku yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin. Qal haddatsani, kemudian Imam Ali Zainal Abidin mengatakan ayahnya meriwayatkan kepada beliau yaitu Imam Husain.
Kemudian Imam Husain mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, "Man an'ama Allahu alaihi falyahmidillah." Falyahmadillah. Siapa orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, hendaklah falyahmadillah. Dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah meninggal tahun 911 Hijriah punya kitab khusus tentang nikmat, judulnya At-Tahaddutsu bi Ni'mah. Jadi nikmat itu yang kita dapatkan harus kita ekspresikan dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan amal kita. Tidak cukup hanya dengan lidah, tapi harus 3, lidah, hati, kemudian amal. Itu namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya, kata Imam Haddad, diletakkan nikmat Allah ke tempat-tempat yang Allah cintai. Imam Junaid pernah ditanya, disebutkan oleh Ibnu Mulaqin dalam kitabnya Tabaqatul Auliya, wahai Imam Junaid, apa itu syukur? Maka Imam Junaid mengatakan, ala ta'si Allah bi ni'amihi. Syukur itu adalah engkau tidak bermaksiat kepada Allah menggunakan nikmat-nikmatnya Allah. Sekarang seluruhnya ini nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah meninggal 973 Hijriah punya kitab juga tentang nikmat namanya Al-Minanul Kubra. Kemudian ulama hadis bernama As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghomari juga punya kumpulan hadis tentang syukur kepada Allah. Judulnya Al-Arba'un Al-Ghomariyah. Ini kitab mengajarkan kepada kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Ja'far Shadiq, Nabi bersabda, "Man istabta'a rizqa falyastaghfirillah." Siapa orang yang rezekinya lambat, maka banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man hadzabahu amrun falyakul la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang mengalami problem masalah, perbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Imam Ja'far mengatakan, khudha ya Sufyan thalatha. Ambil ini riwayat wahai Sufyan, 3 ilmu ini diambil. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri memeluk Imam Ja'far Shadiq dan akhirnya beliau kembali pulang hanya mendapatkan 1 hadis daripada Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Al-Imam Abu Hanifah diriwayatkan yang kami dapatkan dari guru-guru kami, itu pernah melihat Imam Ja'far Shadiq keluar membawa tongkat yang sudah lapuk. Tongkat yang sudah lapuk. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan, para nabi mereka biasanya menggunakan tongkat. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Itu di tangan kananmu apa wahai Musa? Qala hiya asoya. Ini tongkatku, kata Nabi Musa. Para nabi punya tongkat. Kenapa para nabi selalu menggunakan tongkat? Agar mengingatkan diri mereka bahwa kita hidup di dunia musafir. Karena biasanya musafir, orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, itu mereka menggunakan tongkat. Nah, para nabi menggunakan tongkat sebagai isyarat di dunia ini kita musafir, bukan mukim. Karena kita punya tujuan di sana, akhirat. Mau atau tidak mau akan kembali ke akhirat. Itu tujuan. Kalau di dunia transit sementara, maka menggunakan tongkat sebagai isyarat bahwa kita adalah musafir. Falamma balagha Syafi'i 40 sanatan sara yamsi 'alal 'asa. Imam Syafi'i ketika menginjak usia 40 tahun, beliau selalu berjalan menggunakan tongkat. Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian ditanya, wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau menggunakan tongkat? Maka beliau menjawab, udzakiru nafsi anni musafir. Agar tongkat ini mengingatkan diriku bahwa aku di dunia adalah seorang musafir. Itu jawaban daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam satu kisah, satu riwayat, Al-Imam Abu Hanifah melihat kedatangan Imam Ja'far Shadiq menggunakan satu tongkat yang sudah lapuk. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, wahai Imam Ja'far,
Ini tongkat sudah lapuk, nanti saya ganti yang baru, yang lebih baik. Kemudian Al-Imam Ja'far mengatakan, wahai Abu Hanifah, kau tahu gak ini tongkatnya siapa? Abu Hanifah mengatakan, saya tidak tahu. Kata Imam Ja'far, ini tongkat kakekku Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Abu Hanifah menangis melihat tongkat Rasulullah SAW. Akhirnya dicium tongkat tersebut. Tongkatnya Nabi diambil, dicium oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Ja'far mengatakan, ya Abu Hanifah, lima fa'alta hadha? Wahai Abu Hanifah, kenapa kau lakukan ini? Kata Imam Abu Hanifah, ini tongkat miliknya Nabi. Jadi saya ingin tabarrukan, ambil berkah dengan saya mencium tongkatnya Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ja'far mengatakan, wahai Abu Hanifah, benar ini tongkatnya Nabi, itu benar. Tapi bukankah dia benda mati? Engkau tidak lihat di hadapanmu gurumu Imam Ja'far Shadiq, di dalamnya ada darah Nabi Muhammad. Maka dipeluk, dicium Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kemudian disebutkan keramat daripada Imam Ja'far Shadiq. Beliau punya keramat juga banyak. Biasa para wali itu diberikan keramat, para nabi diberikan mukjizat, orang-orang soleh diberikan maunah, orang-orang yang jahat diberikan istidraj, diberikan sihir dan lain sebagainya. Kalau sihir ada, santet itu ada, maka keramat juga pasti ada. Ada kitab karya Al-Imam Al-Munawi, judulnya Al-Kawakib Ad-Durriyah. Al-Kawakib Ad-Durriyah. Seorang ulama Mesir bernama Lais bin Sa'ad Al-Misr, ulama besar ahli fikih, berangkat haji. Ketika berangkat haji, di satu tempat melihat Imam Ja'far Shadiq sedang duduk bersimpuh sambil berdoa. Maka Imam Lais bin Sa'ad mendekati Imam Ja'far Shadiq, mendengar doa apa yang sedang dibaca. Ternyata isi doa itu dua. Yang pertama, ya Allah, tolong berikan saya makanan. Doa yang kedua, ya Allah, tolong berikan saya pakaian. Itu dua doa yang dibaca Imam Ja'far Shadiq. Selesai Imam Ja'far Shadiq membacakan doa tersebut, tiba-tiba ada orang datang, pakaian putih antar makanan. Kemudian diberikan pakaian. Di waktu itu juga Imam Ja'far melihat Al-Imam Lais bin Sa'ad. Wahai Lais bin Sa'ad, engkau mau ini? Makan, silakan. Dikasih buah anggur. Kata Imam Lais bin Sa'ad, itu anggur yang saya makan belum pernah saya rasakan di dunia. Kemudian pakaian dua. Satu pakaian diberikan kepada Imam Lais bin Sa'ad. Dipakai pakaian tersebut, kata Imam Lais bin Sa'ad, ini pakaian bau wanginya belum pernah saya cium. Al-Imam Ja'far Shadiq, beliau mengatakan, engkau sudah lihat doa yang saya panjatkan tadi? Benar wahai Imam, itu tadi yang mengantarnya adalah malaikat. Sekali minta, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu taala anhu arda. Di dalam kitab Tazkiratul Auliya disebutkan juga satu riwayat. Jadi beliau hidup ini di masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini kontras dengan Bani Hashim. Satu ketika seorang khalifah bernama Mansur, khalifah Daulah Abbasiyah namanya Mansur, panggil menterinya, wahai menteriku, tolong bawa Ja'far Shadiq ke istana untuk saya bunuh. Ini menteri ini mungkin dia juga dekat dengan Imam Ja'far Shadiq. Dia katakan, wahai khalifah, kenapa engkau harus bunuh Imam Ja'far Shadiq? Beliau itu tidak sibuk dengan politik, tidak mencari kekuasaan, hidupnya hanya ibadah, mengajar, uzlah, khalwat. Sia-sia engkau membunuhnya.
Dan beliau tidak ada niat sama sekali ingin merebut kekuasaan. Tidak sama sekali. Tetapi sang raja mengatakan tidak, harus di bawah dia ke sini. Maka sang menteri ini taat kepada khalifah. Datanglah ia ke rumah Imam Ja'far Shadiq, mengatakan untuk diundang ke istana. Sebelum itu khalifah sudah memanggil para algojo. Algojo sudah disiapkan. Kata khalifah, kalau nanti Imam Ja'far tiba, saya mengangkat saya punya imamah, langsung dipenggal kepalanya. Itu kata Khalifah Mansur. Dia datang, saya isyaratkan mengangkat imamah, maka kalian langsung tebas dia lehernya, potong dia leher, dibunuh. Datanglah Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, ketika masuk ke istana itu Khalifah Mansur menyambut kedatangan Imam Ja'far Shadiq, bahkan duduk bersandingan, dilayani Imam Ja'far Shadiq, dihormati, dimuliakan, diagungkan, dikasih makan. Selesai itu, ini yang Algojo ini kan tunggu perintah. Algojo ini bingung, perintah mau dibunuh kenapa tidak ada? Kok jadi berubah? Justru ini disambut dengan hangat, dimuliakan. Selesai daripada itu, keluarlah Imam Ja'far Shadiq. Maka algojonya, para menterinya bertanya, wahai Khalifah Mansur, bukankah engkau mengundang Imam Ja'far ke sini untuk dibunuh? Kenapa tadi kami menunggu perintah? Tidak ada perintah. Kata Khalifah Mansur, kalian tidak melihat tadi? Apa yang kami lihat? Tidak ada yang kami lihat kecuali hanya Imam Ja'far sendiri. Saya melihat di belakang Imam Ja'far ada ular yang sangat besar. Ular yang sangat besar. Dan ular itu bisa berbicara. Ular itu mengancam saya. Wahai Mansur, kalau berani kau sakiti Imam Ja'far Shadiq, saya akan telan engkau hidup-hidup. Akhirnya saya takut. Beliau datang, saya takut. Kenapa? Karena dari awal sudah diancam. Ternyata yang lain tidak melihat, yang hanya melihat Mansur. Itu diceritakan dalam kitab Tazkiratul Aulia, bahwa beliau punya keramat seperti itu. Wajar kalau beliau memiliki keramat, karena murid-murid beliau juga seperti itu. Ulama-ulama besar, para aulia, para asfiya, para fuqaha, para muhadditsu, ahli hadis, ahli fikih, ahli tasawuf, para aulia, para wali, itu semua murid-murid beliau di zamannya. Sehingga disebutkan oleh Imam Malik bin Anas, Imam Malik ini mengatakan, ra'aitu kuntu ara Ja'far bin Muhammad kana kathira du'ab wa tabassum, fa idza dzukira indahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam isfarra launuhu wa ma ra'aituhu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ala taharah. Imam Malik mengatakan, ketika dahulu saya pernah melihat Imam Ja'far Shadiq, karena Imam Malik belajar kepada Imam Ja'far Shadiq, sehingga pernah ditanya Imam Malik, wahai Imam Malik, engkau pernah bertemu Imam Abu Hanifah? Ada yang bertanya kepada Imam Malik. Imam Malik menjawab, iya pernah. Saya pernah ketemu dengan Imam Abu Hanifah, beliau orangnya luar biasa. Di mana engkau ketemunya? Saya ketemu dengan Imam Abu Hanifah di majlisnya Al-Imam Ja'far Shadiq. Imam Malik mengatakan, saya pernah melihat dengan mata saya tentang sosok Imam Ja'far Shadiq. Beliau orangnya sangat ramah, du'abah, artinya ramah. Tabassum, banyak senyuman. Orangnya ramah, banyak senyum, berakhlak. Fa idza dzukira indahu an-nabi isfarra launu. Namun di saat disebutkan nama Nabi Muhammad, wajahnya berubah. Khusyuk, air mata mengalir, sehingga mereka riwayatkan kalau menyebut nama Nabi itu jenggotnya basah dengan air mata, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aituhu yuhadditsu an Rasulillah illa ala taharah. Tidak pernah beliau meriwayatkan satu hadis melainkan beliau dalam keadaan berwudu, menggunakan pakaian yang paling baik, paling indah,
menggunakan wangi-wangian, kemudian mandi, berwudu, sholat, baru riwayatkan hadis. Disebut nama Nabi, menangis beliau. Disebutkan oleh Syekh Fariddin Al-Attar, beliau ini saking tawadu, ini murid-muridnya yang ikut hadir di majlis, selesai dari pengajian, beliau panggil semua, dikumpulkan di hadapan beliau. Kemudian beliau katakan, ayo kita berbaiat, buat janji setia, kata Imam Ja'far Shadiq. Murid-muridnya semuanya ikut perintah. Kemudian dibuat janji setia. Isinya apa janji tersebut? Nanti kalau di hari kiamat ada di antara kalian yang memang diberikan kemuliaan, bisa memberikan syafaat. Tolong jangan lupakan kami di sini. Ini Imam Ja'far Shadiq, alim, abid, ahli ibadah, zuhud, ahli ilmu, nasabnya sampai ke Nabi Muhammad, tidak merasa memiliki apa-apa. Beliau mengatakan, nanti kalau kalian ada di antara kalian yang mungkin di hari kiamat dia diberikan izin syafaat, maka tolong jangan lupakan kami di sini, termasuk saya. Ya, tolong kalian bantu saya di hari kiamat. Itu kata Imam Ja'far Shadiq. Maka murid-muridnya berkata, wahai Imam Ja'far Shadiq, justru kami yang butuh syafaatmu. Engkau adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Engkau orang alim, orang soleh, ahli ibadah. Apa kata Imam Ja'far Shadiq? Beliau mengatakan, Innila astahyi min jaddi an anzura ilaihi yawmal qiyamah ma'ahadil a'mal. Demi Allah, saya malu nanti di hari kiamat kepada kakekku Nabi Muhammad. Saya malu kepada beliau kalau nanti di hari kiamat saya datang membawa amalan yang berantakan seperti ini, kata beliau. Beliau mengatakan beliau punya amalan berantakan. Gak ada rasa bangga dengan amal, dengan nasab, dengan ilmu, dengan kedudukan. Beliau mengatakan, saya malu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW membawa amalan-amalan yang rusak seperti ini. Itu katanya Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kemudian terakhir saya tutup, nasihat-nasihat beliau itu sangat luar biasa. Banyak ulama mengarang kitab khusus tentang pribadi Imam Ja'far Shadiq. Ada seorang dokter namanya Dr. Khidir Muhammad, punya kitab namanya Tafsir Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Tafsir daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau ini ahli tafsir. Ada ayat Al-Quran, At-Taibun Al-Abidun. At-Taibun Al-Abidun, orang-orang yang bertobat, yang ahli ibadah. Al-Imam Ja'far Shadiq mengajarkan kepada kita dengan tafsiran ayat tersebut, kita ini sebelum ibadah harusnya bertobat dulu. Bukan ibadah dulu baru bertobat. Kenapa? Karena pasti sebelum kita ibadah, sebelumnya pasti ada dosa yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Maka orang yang ibadah itu sebelum beribadah, dia awali dengan istighfar. Ya Allah, saya banyak dosa. Ini saya punya ibadah, ini berantakan. Bahkan setelah ibadah, sunnahnya habis sholat baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa kita istighfar? Kita istighfar sholatnya kita. Karena ya Allah, mungkin sholatnya kita yang kita lakukan di hadapanmu ya Allah banyak yang cacat. Mungkin hati pikiran kita terlintas dengan hal-hal yang tidak layak di hadapanmu. Mungkin kita belum mampu khusyuk dan lain sebagainya. Habis sholat istighfar, ya Allah ampunkanlah sholatnya kami. Tolong terima sholat kami. Karena sholat kami walaupun kekurangan, tapi kami sudah berusaha melakukan itu. Maka ampunilah dosa kami di dalam sholat kami. Itu tafsirannya Imam Ja'far As-Shadiq. Makanya Allah awali bertobat baru beribadah. At-Taibun Al-Abidun, orang-orang yang bertobat yang beribadah, bukan yang beribadah baru bertobat. Jadi ibadahnya kita itu juga harus diistighfarkan. Robiyah Al-Adawiyah mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Bahkan istighfarnya kita butuh diistighfarkan lagi.
Karena ada istighfarnya kita masih kurang, kesungguhan untuk bertobatnya masih kurang. Maka istighfar yang kita ucapkan diistighfarkan lagi. Semoga Allah terima tobatnya kita. Luar biasa. Nah, beliau punya nasihat. Ini ulama kumpulkan biografi beliau. Judul kitabnya Al-Imam Ja'far As-Shadiq, karya Syekh Abdul Halim. Ada juga ulama namanya Syekh Nuruddin, punya kitab judulnya Al-Imam Ja'far As-Shadiq Kama Arafahu Ulama'ul Gharb. Imam Ja'far As-Shadiq sebagaimana beliau dikenal oleh ilmuwan-ilmuwan barat, bukan ilmuwan Islam. Ilmuwan-ilmuwan barat, para ahli ilmu, para penemu-penemu, mereka juga banyak mengambil sumber-sumber referensi dari Imam Ja'far As-Shadiq lewat murid-muridnya. Di situ dibahas Imam Ja'far As-Shadiq mengajarkan astronomi, kimia, matematika, dan kedokteran dan ilmu-ilmu lainnya. Nasihat beliau disebutkan yang pertama, beliau katakan la zat afdal minat taqwa. Tidak ada bekal yang paling utama seperti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala syai' ahsan minas sumti. Tidak ada perhiasan yang lebih indah daripada diam. Wala adwa adar minal jahli. Tidak ada musuh yang paling berbahaya seperti kebodohan. Wala da adwa minal kizbi. Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya seperti berbohong. Itu salah satu nasihat Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Kemudian nasihat yang kedua, beliau mengatakan la yatimul ma'ruf illa bitsalasah. Kebaikan yang kita lakukan tidak akan sempurna kecuali dengan tiga hal. Bita'jilihi wa tasghirihi wa satrihi. Yang pertama, kebaikan yang kita lakukan harus segera kita lakukan. Yang kedua, tasghirihi. Seluruh kebaikan yang kita lakukan, kita menganggap kebaikan tersebut kecil, bukan kebaikan yang luar biasa. Sebesar apapun kebaikan kita, selalu merasa kebaikan yang kita lakukan itu sedikit atau kecil. Wasatrihi, dan menutup kebaikan tersebut, tidak dipamer, tidak dipublikasikan, kecuali ada memang amalan-amalan yang memang harus dipublikasikan, atau dengan niat targhib, memotivasi orang lain biar ikut di dalam kebaikan tersebut, itu boleh. Namun kalau sedekah yang sembunyi-sembunyi, ada punya khususiyah, sadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb, sedekah sembunyi-sembunyi mematikan murkanya Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat berikutnya beliau katakan ihdhar minan nas thalathah. Hati-hati bersahabat dengan tiga golongan, kata beliau. Yang pertama, al-kha'in, pengkhianat. Pengkhianat. Beliau katakan man khana lak sayakhunuk. Kalau ada orang berkhianat, dia lakukan pengkhianatan karena membela kita. Dia membela kita sendiri, membela kita, tapi dengan cara berkhianat. Maka Imam Ja'far mengatakan suatu saat dia akan berkhianat kepadamu. Maka pengkhianat jangan pernah kita percaya. Jangan pernah kita dekat dengan orang yang punya karakter al-kha'in, pengkhianat. Yang kedua, az-zalim, orang yang selalu melakukan kezoliman. Man zalama lak sayazlimuk. Orang yang menzolimi seseorang karena dirimu, suatu saat dia akan menzolimi dirimu. Yang ketiga adalah namam, provokator. Jangan pernah dekat dan harus hati-hati dengan provokator. Kalau dia provokator karena membela dirimu, suatu saat dia akan menjadi provokator untuk membahayakan dirimu. Itu nasihat beliau yang ketiga. Kemudian yang keempat, nasihat beliau yang keempat, beliau mengatakan, disebutkan di dalam kitab Sirajul Muluk Al-Imam Turtusi, ajibtu liman buli'a bi arba kaifa yaghful an arba. Saya heran orang yang ditimpa musibah 4 hal tapi dia lupa 4 hal. Man buliya bil gham kaifa la yaqul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau ditimpa kesedihan, baca ini, tiada Tuhan selain Allah, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku melakukan kezaliman. Maka wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah ta'ala menjawab ketika membaca doa tersebut, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin.
Kami terima doa tersebut dan kami akan selamatkan dia dari kesedihan. Beginilah kami perlakukan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua beliau katakan, man khafa syai' kaifa la yaqul hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita takut kepada sesuatu, kenapa tidak baca hasbunallah wa ni'mal wakil? Sebaik-baiknya penolong, pembela adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibaca itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau kita membaca ayat tersebut, maka fanqalabu min ni'matin fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsushum su. Maka dia kembali dengan bawa nikmat Allah dan karunia Allah dan tidak ditimpa oleh keburukan apapun. Yang ketiga kata beliau, man mukirabih, siapa yang ditipu, dibuat tipu muslihat kepadanya, maka baca itu ayat. Baca ayat. Di sini disebutkan untuk kita membaca ayat Masya Allah la quwata illa billah. Dengan kehendak Allah tidak ada kekuatan kecuali seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan kepadanya dan melindungi dirinya. Nah, ini nasihat-nasihat daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Kemudian Al-Imam Ja'far As-Shadiq punya nasihat juga yang terakhir. Beliau wasiatkan kepada beliau punya anak. Beliau katakan, ya bunayya, wahai anakku, man qana'a bima qasamallahu lahu istagna. Siapa orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka Allah akan berikan rasa kaya dalam hatinya. Wa man madda ainaihi ila ma fi yadi ghairihi mata faqira. Siapa orang yang selalu melihat harta orang lain tapi dia tidak pernah mensyukuri nikmat yang ada di hadapannya, maka nanti dia mati dalam keadaan fakir. Kemudian beliau katakan, man istasghara zillata nafsihi istasghara zillata ghairihi. Siapa orang yang menganggap remeh dosa yang dia lakukan, maka dia akan menganggap remeh dosa yang orang lain lakukan. Itu nasihat yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq. Kemudian beliau katakan juga, ya bunayya, wahai anakku, man lam yarda bima qasanallahu lahu, siapa yang tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, ittahama rabbahu fi qada'i, maka dia telah protes kepada Allah tentang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang Allah berikan kita ridho. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhir qulubana 'anit ta'alluqi bimdunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.